Untuk etalase counter ini teman-teman beli baru boleh, beli bekas juga nggak apa-apa, suka-suka kalian aja. Kalau saya beli yang baru harganya 1.650.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Irnivira ID. Di video yang pertama ini teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman tentang cara buka usaha counter dengan modal di bawah 10 juta rupiah. Meski di bawah itu bukan berarti usaha saya ini asal-asalan ya. Ini murni pengalaman pribadi dan kita sharing sama-sama di sini. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar kami selalu tambah semangat bikin konten video yang menarik dan bermanfaat. Karena ini momennya bulan puasa, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua. Semoga puasa kali ini mendatangkan berkah bagi kita semua. Kita langsung aja teman-teman, poin-poinnya apa aja yang perlu dipersiapkan. Tentu yang paling utama itu adalah punya kemauan dan punya modal. Percuma teman-teman punya modal tapi nggak ada kemauan, sama aja bohong kan. Dua-duanya itu harus saling berkaitan ya teman-teman. Dan modal yang saya punya adalah hasil dari tabungan selama setahun. Dan tabungan itu benar-benar saya niatkan hanya untuk buka usaha, tidak untuk yang lain. Dan alhamdulillah terkumpul sebanyak 10 juta sekian ratus ribu rupiah. Kemudian setelah itu yang saya lakukan adalah nyari tempat yang mau disewakan, dan alhamdulillah juga dapat harga sewa itu 3.500.000 rupiah. Agak sulit sih nyari tempat yang harga segitu. Mungkin di daerah teman-teman ada yang pasarannya harga segitu, bisa coret-coret di bawah ya. Banyak faktor yang perlu diperhatikan, yang antara lain itu tempatnya harus di pinggir jalan yang dekat dengan pusat keramaian, misalkan dekat dengan pabrik, dekat dengan industri, dekat dengan kos-kosan, atau dekat dengan kampus, atau banyak lah pokoknya yang jelas itu dekat dengan pusat aktivitasnya masyarakat ya. Kalau counter saya dekat dengan jalan raya yang di sampingnya ada pangkalan ojek, jadi mohon doanya biar rame terus, amin. Terus diusahakan juga di depan counter itu harus ada halaman parkir minimal cukup untuk 1-2 motor. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah kompetitor di sekitar lokasinya. Jadi semakin banyak kompetitor maka saingannya itu makin banyak, jadi keuntungannya makin kecil. Poin yang kedua yang saya siapkan adalah etalase counter. Untuk etalase counter ini teman-teman beli baru boleh, beli bekas juga nggak apa-apa, suka-suka kalian aja. Kalau saya beli yang baru harganya 1.650.000. Panjangnya mengikuti luas counter yaitu 2 meter dan modelnya seperti ini. Sebenarnya ada model lain tapi saya lebih suka model yang seperti ini karena lebih kekinian aja. Kemudian teman-teman perlu mempersiapkan juga kawan-kawannya. Sebut saja lampu etalase harga 40.000, kabel 4 meter harga 10.000, dan colokan harga 10.000, lakban harga 2.000, spidol harga 10.000. Kemudian lampu counter yang ukurannya 40 watt itu harga 50.000 satu buah ya. Dan itu semua bisa kalian beli di toko-toko listrik. Kemudian waktu itu saya sediakan 3 kursi. Satu kursinya itu harganya 40.000. Teman-teman bisa belinya di toko alat rumah tangga ya. Dan total yang saya keluarkan di poin kedua ini adalah sebesar. Yang ketiga yang saya siapkan adalah spanduk atau banner. Banner ini saya pasang di depan halaman counter. Fungsinya adalah selain sebagai identitas juga berfungsi sebagai daya tarik counter itu sendiri. Untuk cara membuatnya, teman-teman bisa ngedesain sendiri atau didesainkan ke orang lain. Tergantung enaknya teman-teman aja. Kalau saya untuk menghemat pengeluaran, saya desain sendiri menggunakan HP Android. Kemudian file yang udah jadi itu saya cetakkan ke toko banner. Harganya 50.000 untuk 1x2 meter ya. Memang lebih murah kalau kita ngedesain sendiri. Oh ya teman-teman, untuk cara ngedesainnya menggunakan HP mungkin akan saya buatkan video terpisah setelah video ini ya. Poin keempat yaitu saldo pulsa. Poin keempat yaitu saldo pulsa. Lah di saldo pulsa ini sebelumnya teman-teman harus menyiapkan HP-nya dulu. Karena saya menggunakan HP pribadi jadi nggak saya bahas.
dan gak masuk hitungan modal ya. Waktu pertama kali ini sih langsung saya top up sebanyak 500.000. Providernya menggunakan Master Pulsa. Bisa juga teman-teman menggunakan provider lain seperti Mitra Shopee, kemudian Mitra Bukalapak atau apalah. Itu banyak kok di internet. Tapi yang penting itu adalah prosesnya harus cepat dan gak banyak komplain. Percuma teman-teman punya provider yang murah tapi sering dikomplain sama konsumen, sama aja merugikan ke teman-teman nantinya. Dan selama ini saya pakai Master Pulsa, alhamdulillah aman dan nggak ada komplain sama sekali ya. Jadi lancar pokoknya. Mungkin ada yang tertarik dengan Master Pulsa, bisa coret-coret di bawah. Poin kelima yang saya siapkan teman-teman adalah kartu perdana dan vouchernya. Untuk belanjanya saya belanja di counter yang menyediakan grosiran ya. Jadi untuk satu jenis kartu perdana ini saya sediakan 3 pieces. Misalkan 4 GB Exis saya sediakan 3 pieces, kemudian 5 GB Exis saya sediakan juga 3 pieces, dan seterusnya kecuali untuk kartu kuota yang harganya di bawah 10.000 saya sediakan langsung 10 pieces. Jadi total modal yang saya keluarkan itu sebanyak 2.600.000. Dari 2.600.000 ini sudah bisa memenuhi etalase yang ukurannya 2 meter. Jadi kelihatan banyak gitu ya, seneng lihatnya. Poin ke-6 adalah media promosinya teman-teman. Saya menggunakan media promosi ini dari sejak awal buka sampai sekarang, tetap menggunakan kertas HVS yang saya tulis untuk produk tertentu dengan spidol ukurannya besar dan saya tempel di depan counter, di depan halaman counter maksud saya. Ini kenapa tadi counter itu harus ada halamannya ya, fungsinya buat ini. Bisa juga teman-teman pakai kertas selain kertas HVS, misalkan kertas karton atau kertas bekas kalender, itu juga bisa untuk menghemat biaya ya. Sebenarnya 6 poin tadi udah cukup buat jualan di counter ya. Tapi biar tambah ramai pembeli, saya tambahkan beberapa aksesoris yang sering ditanya pembeli. Jadi gini teman-teman, setelah beberapa minggu buka, itu ternyata para konsumen, para pembeli itu sering nanya, ada kabel data enggak, terus ada chargeran enggak, kenapa enggak stok charger lah. Baru setelah itu saya kepikiran, saya langsung sediakan budget 700.000 dan saya belanjakan beberapa aksesoris seperti kabel data, kemudian charger HP, charger kodok, itu juga banyak yang nyari. Terus kemudian gurita tempelan itu juga ada yang nyari teman-teman. Jadi usahakan untuk nyetok aksesoris yang banyak dicari pembeli itu tadi. Tapi sebelum itu teman-teman harus menyediakan RAM-nya dulu. Fungsinya itu sebagai tempat untuk naruh aksesoris itu tadi. Maka RAM-nya itu di toko Shopee harganya 40.000 ya untuk satu buahnya, dan cantelannya harganya 1.500 rupiah untuk satu buah. Teman-teman bisa beli cantelannya 20 pieces nggak apa-apa. Kemudian setelah beberapa bulan buka, saya tambahin lagi print-printan teman-teman. Untuk harganya itu 1.200.000 dan komputernya harganya 3 juta. Jadi nggak langsung plug awal-awal buka kita langsung beli semuanya, nggak teman-teman. Bisa bengkak pengeluaran kita lah teman-teman. Dan secara bertahap saya tambahin lagi bensin eceran teman-teman. Keuntungannya juga lumayan. Teman-teman bisa ambil keuntungan 1.000 atau 2.000 dari bensin eceran ini. Ya, jadi itu teman-teman beberapa item yang bisa memberi tambahan penghasilan. Tetap semangat ya. Mungkin ada pertanyaan bisa coret-coret di bawah, atau mungkin dari para bos-bos senior ada tambahan bisa juga coret-coret di bawah. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.